Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam. Halo semuanya, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai perbedaan antara REST API dan gRPC. Dan juga sekaligus menunjukkan perbedaan performa di antara keduanya. Nah, gRPC adalah salah satu teknologi komunikasi antar layanan yang lebih modern daripada REST API. Nah, kalau misalkan REST API itu menggunakan HTTP 1.1 yang format umumnya adalah JSON atau XML, kalau gRPC itu sudah menggunakan HTTP/2 sehingga bisa melakukan streaming dua arah seperti klien dan server. Seperti itu. Nah, kemudian eh, kita akan mulai menjelaskan mengenai kode-kode yang kita butuhkan saat akan menjalankan sebuah gRPC. Nah, pada kode pertama yaitu ada file service.proto atau file proto. Nah, file ini itu digunakan untuk mendefinisikan service dan struktur data yang akan dipakai antara klien dan server. Nah, pada baris pertama ini menyatakan bahwa menggunakan protokol Buffers versi 3, Proto 3 ini. Kemudian di bawahnya akan didefinisikan sebuah file service, yaitu RPC. RPC ini Remote Procedure Call yang bisa memanggil klien. Di sini get file. Dan fungsi ini bisa menerima parameter file request dan akan mengembalikan file response seperti itu. Kemudian bagian bawahnya itu mendefinisikan struktur data untuk request. Ada field bernama file name bertipe string dan diberi nomor 1. Nah, nomor ini digunakan buat protokol buffersnya untuk serialisasi data. Kemudian di bawahnya ada message file response untuk struktur balasan si servernya. Nah, hal ini untuk dijalankannya menggunakan sebuah line seperti ini, Python min-m bla 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 bla, yang akan menggenerate dua buah file, yaitu file service underscore pb2 dan juga pb2 underscore grpc. Nah, ini yang pb2 ini itu isinya kelas buat file request dan file response. Dan yang satu lagi ini berisi interface service dan stub untuk client server. Kemudian kita akan bahas mengenai file untuk server gRPC-nya. Nah, pertama-tama diimport gRPC dan file-file yang tadi sudah di generate lewat file proto. Kemudian di bagian atas ini file dir itu untuk mendeklarasikan filenya ada di mana, yaitu satu folder ini bernama tugas 4. Nah, kemudian di bawahnya bikin sebuah kelas file servicer yang mewarisi interface dari service pb2 ke RPC yang ini. Nah, kemudian di bawahnya akan didefinisikan sebuah fungsi get file yang otomatis dipanggil setiap ada klien yang kirim request seperti itu. Nah, kemudian di bawahnya server ini bikin file path lengkap untuk di bagian sininya untuk melihat apakah ada file yang dituju oleh klien di file folder yang sudah ditentukan. Kalau misalkan nggak ada, maka akan muncul file not found. Kemudian di bawahnya ini coba buka filenya dalam bentuk biner ya, dan membacanya.
file everything. Dan misalnya ada masalah pada permission atau filenya rusak, akan mengirim error seperti itu. Ini fail to read file dan pesan errornya, seperti itu. Nah, kalau misalkan semuanya berhasil, akan di return nama dari filenya dan isi dari filenya tersebut ke klien, seperti itu. Nah, kemudian di bawahnya itu fungsi serve, yaitu untuk membuat servernya si gRPC-nya. Intinya nanti bisa menangani maksimal 10 dan ini maksimal filenya ada 50 MB dan akan berjalan di port 50.051 seperti itu. Bagian ini yaitu untuk entry point-nya, jadi saat si Python eh, server gRPC-nya ini berjalan, maka si fungsi serve-nya ini akan dieksekusi. Kemudian berpindah ke file locus gRPC-nya, di atas di import dari si gRPC, kemudian file-file yang tadi di generate oleh Proton juga, dan kemudian import waktu. Nah, kemudian di sini didefinisikan kelas atau dibuat sebuah kelas yang namanya gRPC user. Untuk waktu tunggunya itu 1 sampai 3, artinya tiap virtual user itu akan menunggu 1 sampai 3 detik sebelum kirim request yang selanjutnya seperti itu. Nah, ini yang on start itu dijalankan buat saat user virtual pertama dibuat. Di sini buka channel ke server 50.051 dan membuat stub untuk memanggil metode get file seperti itu. Ini untuk yang stopnya, di sini kemudian yang requestnya. Nah, ini fungsinya tuh untuk melakukan request ke si servernya. Ada menghitung waktu mulai dan selesainya, menangkap exception jika requestnya gagal, seperti ini. Nah, dan juga menghitung ukuran responsnya, dan kemudian melaporkan metrik ini ke dashboard locus melalui event request.fire seperti itu. Nah, kemudian di bawahnya ini ada beberapa task ya. Ini buat si kliennya itu nanti akan diminta untuk file yang 10 KB, 100 KB, 1 MB, 5 MB, dan 10 MB lain-lain. Nah, di bagian sininya itu ada bobotnya. Jadi, misal pada file yang 10 KB ini, itu berarti tas ini tuh punya bobot 3, yang mana berarti lebih sering dijalankan daripada tas-tas lainnya. Jadi kalau misalkan lebih banyak itu berarti lebih sering dijalankan. Ini yang 10 KB itu 3, yang 100 KB itu 2, dan sedangkan lainnya itu 1 seperti itu. Nah, eh, untuk file-file lain yang dari REST API itu sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Mungkin pertama-tama kita akan melakukan pengujian untuk yang REST API terlebih dahulu. Nah, pertama-tama kita jalankan servernya untuk REST API dengan Python server rest.app. Nah, sudah berjalan. Kemudian kita jalankan locusnya, locus minf locus rest.py. Sudah terbuka di port 8089. Kita akan coba dengan 1000 user dengan spawn rate-nya 100 dan hostnya ada di port 5000. Gitu. Kemudian kita start dan akan kita tunggu selama 5 menit.
Baik, setelah 5 menit berjalan maka akan kita cukupkan. Nah, oke. Pada statistik ini terlihat bahwa total request yang berjalan ada 28.945 dengan 0 kegagalan dan average-nya ada di 7.301 dengan RPS-nya ada di 85. Nah, kita lihat charts-nya. Charts-nya menunjukkan bahwa RPS-nya rata-rata ada di 90, 80, dan berkisar di antara 80 dan 90 rps. Kemudian untuk response time-nya terlihat 95%, ada kurang dari 40.000, 43.000, dan untuk 50%-nya ada di kurang dari 720 dan 660. Seperti itu. Kemudian kita akan melakukan pengujian untuk yang gRPC. Pada yang REST API perlu kita close terlebih dahulu. Kemudian servernya juga kita matikan. Nah, kemudian kita akan coba jalankan untuk server dari gRPC. Itu menggunakan Python server gRPC Python. Nah, sudah berjalan di port 50.051 dan kemudian untuk locusnya kita jalankan. Terus sudah berjalan. Nah, kita akan coba di sama 1000 user 10 100 spawn rate. Nah, kemudian akan kita tunggu selama 5 menit. Baik, setelah dilakukan pengujian selama 5 menit akan kita hentikan dan akan melihat bagaimana statistiknya jika dibandingkan dengan REST API. Ini terlihat request yang terjadi adalah 34.252 dengan 0 kegagalan dan average-nya ada di 9,49. Dengan RPS-nya tercatat di 94,6. Oke. Kemudian di charts-nya terlihat rata-rata RPS-nya ada di 80 hingga 90 dan puncaknya di 114 fps. Dan kemudian rata di 90. Dan response time-nya di 95 percentile ada di rata-rata 40, 41, 40 di bawah. Kemudian 50 persentilenya ada di bawah 1. Seperti itu. Dan jika kita bandingkan dengan eh, di sebelah sini statistiknya jelas terlihat berbeda. Nah, lihat di sini request yang terjadi di REST API adalah 28.000 sekian, sedangkan di gRPC adalah 35.000. Dan jelas terlihat perbedaannya bahwa jika kita menggunakan gRPC maka lebih ringan daripada kita menggunakan REST API seperti itu. Mungkin cukup sekian untuk pengujian pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata atau salah ucap. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.